Wewe Gombel, hantu pengasuh anak yang ternyata simbol luka psikologis. Di sebuah desa yang sunyi, seorang anak tiba-tiba menghilang. Orang tuanya panik dan banyak warga yang mencarinya di malam hari. Bahkan sampai dini hari pun, pencarian tidak kunjung membuahkan hasil. Hingga keesokan harinya, ia ditemukan bermain sendiri di atas pohon yang tinggi. Katanya, dia sedang bermain dengan perempuan besar bersuara lembut yang tak ia kenal. Siapakah sosok itu? Dalam kisah rakyat, ia dikenal sebagai Wewe Gombel, makhluk gaib penculik anak-anak yang diyakini tinggal di pohon besar atau rumah kosong. Tapi benarkah ini sekedar hantu atau ada sesuatu yang lebih dalam, seperti trauma psikologis, luka batin, dan sistem sosial yang menyembunyikan rahasia yang kelam? Cerita ini bukan hanya tentang sosok menyeramkan yang muncul di malam hari, tapi juga tentang rasa takut, pengabaian, dan kebutuhan manusia untuk merasa aman. Segmen pertama, legenda Wewe Gombel. Dari kisah yang beredar, Wewe Gombel ini adalah cerita turun-temurun yang berasal dari Jawa Tengah. Dikisahkan, di sebuah desa kecil di lereng pegunungan Jawa Tengah, ada seorang perempuan yang sudah berstatus istri namun hidup dalam kesepian. Ia tidak kunjung memiliki anak dan dalam budaya masyarakat kala itu, seorang istri yang tidak bisa melahirkan atau mandul dianggap tidak berguna. Sang suami yang dipenuhi rasa malu mulai memperlakukannya seperti sampah. Bahkan ia sampai dipukuli, dicaci, bahkan dituduh sebagai pembawa sial. Mungkin kalau sekarang sudah dibilang sebagai kasus KDRT tingkat akut. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, dan tahun berganti tahun, siksaan yang diterima sang istri makin parah dan makin menjadi-jadi. Hingga suatu hari, perempuan itu ditemukan gantung diri di belakang rumah. Dan sejak saat itu, anak-anak di sekitar desa itu mulai menghilang satu persatu. Mereka tidak diculik perampok, tidak juga diterkam binatang. Tapi malam setelah mereka menghilang, suara mereka terdengar dari pohon beringin besar di tengah desa. Namun kejanggalan yang dirasakan para warga adalah keesokan paginya, para anak-anak yang menghilang di malam hari ini kembali dengan utuh. Dan anehnya, dari semua anak-anak yang memberikan kesaksian, mereka selalu memberikan kesaksian yang sama. Katanya, mereka dijaga oleh ibu besar yang baik hati. Ibu itu memberi mereka makanan, mengajak bermain, hingga memeluk mereka. Namun ibu itu juga menangis diam-diam. Dari cerita inilah yang kemudian berkembang di masyarakat menjadi kisah Wewe Gombel yang terus berkembang hingga saat ini. Segmen 2, penjelasan psikologis dan ilmiah. Dari sisi psikologi dan ilmiah ada 3 penjelasan yang bisa kita uraikan. Yang pertama, trauma anak dan mekanisme pelarian. Banyak anak hidup dalam kekerasan keluarga atau pengabaian. Mereka kemudian memiliki keinginan untuk melarikan diri dari situasi tersebut. Otak anak bisa menciptakan ingatan semu atau penghiburan psikologis sampai imajinasi yang dianggap nyata. Disinilah peran mekanisme pelarian psikologis bekerja. Otak anak-anak yang masih dalam masa perkembangan sangat adaptif namun juga sangat rentan. Untuk bertahan, mereka menciptakan dunia alternatif di dalam pikiran mereka. Tempat di mana mereka merasa aman, dicintai, dan tidak dihakimi. Dalam kondisi ini, Wewe Gombel bukanlah sekedar mitos, tetapi simbol dari pelarian emosional dan psikologis anak-anak dari penderitaan nyata yang mereka alami di rumah. Yang kedua adalah false memory atau imaginative play. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak usia 3-7 tahun rentan mencampur kenyataan dan imajinasi. Dalam situasi penuh stres atau trauma, anak-anak bisa menciptakan apa yang disebut sebagai false memory atau ingatan palsu. Ini bukan berarti mereka berbohong, tapi otak mereka benar-benar meyakini bahwa sesuatu yang dibayangkan itu pernah terjadi.
Sebagai contoh, seorang anak yang dikurung di rumah dan merasa tidak dicintai bisa menciptakan narasi internal bahwa ia dijaga oleh sosok besar yang baik hati. Fenomena ini juga bisa dipahami sebagai bentuk imaginative play, yaitu permainan mental yang kompleks sebagai cara otak anak menenangkan diri. Saat realita begitu menyakitkan, dunia fantasi menjadi satu-satunya tempat yang bisa membuat mereka menjadi aman. Yang ketiga, sosiologi, fungsi mitos dalam kontrol sosial. Dalam kasus Wewe Gombel, mitos ini sering digunakan untuk memberi peringatan kepada orang tua. Kalau kamu lalai dalam menjaga anakmu, Wewe Gombel bisa menculiknya. Ini secara tidak langsung mendorong orang tua untuk lebih peduli dan waspada terhadap anak-anak mereka. Namun lebih dari itu, mitos ini juga bisa dilihat sebagai bentuk penebusan rasa bersalah kolektif dalam masyarakat yang kerap menormalisasi kekerasan rumah tangga atau pengabaian anak. Wewe Gombel menjadi simbol dari suara-suara yang tak terdengar. Suara anak-anak yang menderita secara diam-diam. Segmen 3, sisi mistis dan supranatural. Yang pertama, kesaksian warga. Banyak warga di desa-desa Jawa mengaku pernah mengalami kejadian aneh yang dikaitkan dengan Wewe Gombel. Umumnya cerita berawal dari anak yang hilang secara misterius, lalu kembali dalam keadaan lemah dan kebingungan. Yang paling mengejutkan adalah cerita dari mulut sang anak. Saya dijaga ibu yang besar. Dia baik, penuh kasih, lembut, dan sebagainya. Deskripsi itu konsisten. Sosok perempuan besar, rambut panjang, wajah tertutup tapi terasa menenangkan. Beberapa orang tua bahkan mengaku mendengar suara anak mereka dari atas pohon atau pinggir sungai. Padahal saat dicari, anak itu tidak ada di sana. Yang kedua, ritual mistis. Saat logika tak menjawab, warga meminta bantuan dukun kampung. Ritual dilakukan di tempat-tempat yang angker, biasanya bisa di pohon besar atau di rumah kosong. Dukun itu memakai bunga 7 rupa, air kembang, kemenyan, dan sesajen. Dukun membacakan mantra, kemudian memanggil makhluk halus yang meminjam sang anak. Ajaibnya, anak itu biasanya muncul kembali keesokan harinya dalam keadaan lemah, pucat, dan seperti baru bangun dari mimpi panjang mereka. Yang ketiga, teori energi gaib. Dalam kepercayaan spiritual, tempat seperti pohon beringin atau rumah kosong diyakini menyimpan energi astral sampai sisa emosi dari peristiwa masa lalu. Beberapa percaya Wewe Gombel bukan satu makhluk, tapi semacam energi kolektif dari trauma dan rasa bersalah masyarakat, khususnya terhadap anak-anak yang disakiti atau diabaikan. Ia bisa jadi adalah wujud dari penderitaan yang tertinggal, lalu menjelma menjadi penjaga anak-anak yang tak dipedulikan. Segmen 4, titik temu ilmu dan mistik. Kita bisa saja membantah keberadaan Wewe Gombel secara ilmiah. Kita bisa bilang itu hanya mitos, halusi anak-anak, atau kesalahan persepsi. Tapi kita sulit menyangkal satu hal. Kisah ini muncul dari pengalaman yang nyata, berulang dan diwariskan oleh lintas generasi. Psikoanalis dari Carl Jung pernah berkata, dalam diri manusia ada arsitype atau pola bawah sadar kolektif, termasuk ketakutan yang kita warisi bersama. Dari situ lahirlah mitos. Mitos bukan sekedar dongeng, tapi cermin dari luka terdalam manusia. Dan mungkin Wewe Gombel bukan sekedar hantu. Ia bisa jadi simbol pelindung bagi anak-anak yang tersakiti dan refleksi dari rasa bersalah kolektif kita sebagai orang dewasa yang sering lupa menjaga anak-anak kita. Yang kelima, closing. Wewe Gombel mungkin tak pernah muncul dari depan kamera, tapi ia hidup dalam cerita yang berulang dan terus berulang. Di balik trauma anak-anak, di balik sunyinya malam yang dingin, dan di balik rasa bersalah yang tentunya tak pernah selesai. Kadang makhluk yang kita takuti bukanlah monster dari dunia lain, tapi bayangan dari luka yang kita abaikan sendiri. Pernah nggak dengar kisah anak yang hilang lalu kembali dengan cerita yang aneh? Atau mungkin ada kisah mistis dari daerahmu sendiri? Tulis di kolom komentar, akan saya bahas di video selanjutnya.
Jangan lupa like dan subscribe kalau kamu suka cerita urban legend yang dibedah secara ilmiah dan mistis. Jadi itu aja untuk teman bercerita hari ini. Semoga konten ini bermanfaat, entah itu didengerin saat makan, menjelang tidur, atau mungkin bisa menemani teman-teman yang lagi kesepian di luar sana. Saya Muhammad Ridwan B, sampai jumpa di teman bercerita selanjutnya. Terima kasih.